What's up, very great. Welcome back to your English teacher. How are you today? That's good, wonderful, great. I hope so. Because we must happy and good every day so that we coronavirus not inside to our body. Keep healthy and stay at home, of course. Okay, let's discuss about English lesson. Now I won't make the new lesson, but I will explain more. The title is Simple Present Continuous Tense. I will explain what the meaning, what the formula, and etc. So I want your attention for this video. Don't skip or directly end. Okay? Enjoy this video and attention, please. Check it out. Okay, let's check it out. Our new lesson. Simple Present Continuous Tense. What the meaning? Artinya adalah bentuk yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung. Nah, selama waktu tertentu ada waktu sekarang atau dalam bahasa Inggris disebut present, dan bentuk ini menunjukkan bahwa aksi itu terjadi sebelum kejadian, bisa atau selama dalam kejadian dan berlanjut setelah kejadian tersebut. Untuk lebih memahaminya, kita lihat rumusnya. Ada positif, negatif, interrogatif. Rumus dari continuous is subject plus be. What do you meaning be? Be ialah kata kerja atau to be plus verb ing. Verb tambah ing. Contoh positif. She is sleeping right now. Subjeknya she, to be-nya is sleeping. Ada ing di belakangnya kan? Nah, begitu juga selanjutnya. Sedangkan untuk negatif, dia memakai not setelah to be. Subjek to be plus not plus verb. Ada contohnya juga. Sedangkan interrogatif, to be-nya di awal. Setelah itu subjek, lalu verb ditambah ing plus adverb times. Let's we continue for simple present versus present continuous. Ada perbedaan dari simple present dan present continuous. Kita lihat untuk memudahkan dan membedakan penggunaannya. 1. Untuk aksi yang present, simple present tense. Kelas 7 sudah kita pelajari tentang simple present tense, right? Yaitu untuk aksi yang terjadi berulang-ulang atau secara regular. Seperti makan pagi setiap pagi, itu simple present tense. Contohnya, Alan reads one book a day. Alan selalu membaca satu buku setiap hari, karena setiap hari dia membaca buku. Sedangkan untuk continuous, ada aksi yang terjadi selama waktu pembicaraan. Aksi yang terjadi selama waktu pembelajaran. Itu terjadi ketika dia berbicara. Oke, contoh. Alan cannot pick up the phone right now because he is reading his book. Artinya, Alan tidak bisa mengangkat telepon sekarang karena dia lagi membaca buku. Nah, itu dia present continuous ya. Dia terjadi selama pembicaraan. Dia membicarakan kalau dia tidak bisa mengangkat telepon karena lagi membaca buku. Itu perbedaan. Lalu perbedaan kedua. Untuk menyatakan fakta, situasi dan keadaan yang kita tidak harapkan untuk berubah. Contoh, Sheila live in Bogor. Sheila live in Bogor. Dia tinggal di Bogor. Itu tidak bisa kita ubah karena itu fakta ya kan? Karena simple present ini menyatakan fakta. Nah, contoh kedua, Alan reads book every day. Nah, itu fakta yang tidak bisa diubah keadaannya. Sedangkan present continuous itu kejadiannya hanya sementara dan bisa berubah. Contoh, Sheila is living in Depok for the time being due to her study. Artinya, Sheila tinggal di Depok untuk sementara waktu karena dia lagi belajar. Dia kuliah di Depok, tapi kenyataannya tidak di situ tempat tinggalnya. Yang contoh kedua, Alan is working at the library these 2 weeks because his class are on break. Alan bekerja di perpustakaan ini 2 minggu karena dia ada kelas atau tidak ada kelas. Nah, jadi sementara ya. Nah, simple present ini yang berulang-ulang, sedangkan present terjadi selama waktu pembicaraan. Itu perbedaan mereka. Nah, dari simple present continuous ini ada yang dia tidak bisa atau tidak memakai to be setelah subjek. Nih, kata kerja yang tidak digunakan pada present continuous. Yang pertama, kata kerja yang menunjukkan perasaan dan emosi. Garis bawah ya, perasaan dan emosi. Seperti love, prefer, hate, like, appreciate, want, or dislike. Love itu perasaan, prefer juga, hate perasaan, like perasaan, appreciate perasaan, want perasaan, dislike emosi. Artinya dislike tidak suka, jadi dia emosi. Nah, ini dia contohnya. I prefer tea than coffee. Yang tidak mungkin berbentuk I am prefer tea than coffee. Dia tidak memakai am
karena ada kata prefer. Dan prefer ini tidak ditambahkan ing. Sedangkan rumus tadi yang positif subjek plus to be plus verb ing. Dia nggak pakai ing ya. Nah, inilah dia. Ada 4 nanti kita bahas lagi. Ada 4 yang tidak memakai to be. Yang tidak memakai ing. Nah, ini contohnya. Love, yang kata kerjanya love, prefer, hate, like, appreciation, want, dislike, tidak ditambahkan to be atau ing. Lalu yang kedua, menunjukkan penggunaan indera. Indera itu rasa enak. Hear, mendengar, taste, rasa, smell, aroma, see, melihat. Indera telinga, merasakan, rasa bau dan melihat. Contoh, the cake tastes delicious. Dia tidak bilang the cake is tasting delicious. Salah total itu ya. Yang betulnya the cake tastes delicious. Lanjut, ini hear, taste, smell, see. Tidak boleh pakai kata to be atau ing ya. Lanjut ketiga, kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan. Pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan seperti think, believe, understand, know, recognize. Ini kata-kata ini tidak boleh pakai to be atau ing di belakangnya. Contoh, I believe in his opinion. Aku percaya dengan pendapat dia. Itu artinya. Tidak mungkin berbentuk I am believing in his opinion. Salah ya. Lanjut ke D. Kata kerja menunjukkan kepemilikan. Kepemilikan own, have, possess, belong. Begitu selanjutnya. Lalu yang kelima, kata kerja statis lainnya. Seem, be, excite, need, cause. Oke. Nah, inilah dia kata kerja yang tidak digunakan pada present continuous. Dicatat di buku catatannya, nanti Miss akan kirim juga PowerPoint ya. Nah, bagi yang anak yang masih belum paham boleh tanya Miss. Catat ini lalu kirim ke WA Miss pribadi dengan rapi. Oke, see ya for the next lesson.